Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 154. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Paragraf dalam Karya Tulis Ilmiah pada mata kuliah Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diampu oleh beliau Bapak Haji Husni Mubarok MPDI. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Siti Saidah, NIM 124. Yang kedua ada Hajar Maimunatu Zahro, NIM 142. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Khairul Anam, NIM 154. Dan yang terakhir ada Eva Syafaatul Husna, NIM 157. Kemudian kami mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, bagaimana pengembangan paragraf sesuai persyaratannya dalam karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Saidah. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama adalah pengertian pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah. Nah, menurut ahli Suparno menjelaskan bahwa pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks yang dikaitkan dengan paragraf yang lain. Dan hasil pengembangan ini adalah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengandung gagasan atau ide pokok yang berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Kemudian adapun ciri-ciri paragraf yang dikemukakan oleh Suwandi ada 6, yaitu yang pertama penulisan awal paragraf yang dilakukan dengan penulisan masuk beberapa ketukan. Yang kedua, satu paragraf, lebih-lebih paragraf karangan ilmiah, terdiri atas beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf harus memadai. Kemudian yang ketiga adalah salah satu kalimat merupakan kalimat topiknya atau kalimat utama dan kalimat yang lainnya sebagai kalimat penjelas. Kemudian yang keempat adalah pada paragraf dalam karangan teknis atau karangan ilmiah ini, isi pernyataan yang terungkap dalam kalimat-kalimat sesuai kenyataan, bahkan harus sesuai pula dengan pernyataan dan teori yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah memiliki hubungan kebahasaan atau kohesi dan hubungan makna atau koherensi yang baik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Hajar Maimunatu Zahro. Padanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya materi tentang pengembangan paragraf sesuai persyaratannya. Agar tercipta paragraf yang baik, ada 4 persyaratan yang perlu diterapkan, yaitu kelengkapan unsur, kesatuan, keruntutan, dan koherensi. Yang pertama tentang kelengkapan unsur. McCrimmon pada tahun 1963 menyatakan bahwa paragraf dikatakan lengkap apabila paragraf itu berhasil menerangkan apa yang seharusnya diterangkan. Paragraf tersebut harus memiliki 1. Ide pokok yang diungkapkan dalam kalimat topik, dan 2. Kalimat penunjang yang memadai yang berfungsi memberikan penjelasan ide pokok tersebut. Yang kedua, tentang kesatuan. Kesatuan paragraf itu disebut juga keutuhan paragraf. Suatu paragraf dikatakan utuh apabila dalam paragraf itu terdapat hanya satu ide pokok saja. Yang ketiga, tentang keruntutan paragraf. Paragraf dikatakan runtut apabila ide-ide yang diungkapkan dalam paragraf tersebut tersusun secara runtut atau urut dan sistematis, sehingga tidak ada ide pokok yang melompat-lompat.
Yang keempat, koherensi. Paragraf yang memiliki koherensi, kalimat-kalimatnya saling berhubungan secara kompak. Semua kalimat yang ada pada suatu paragraf harus saling berkaitan dan saling mendukung. Nah, untuk menghasilkan paragraf yang koheren, mudah dipahami, dan enak dibaca, ada 2 cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, yaitu paragraf yang koheren dapat dicapai dengan cara menggunakan penanda hubungan secara eksplisit, yaitu dengan piranti kohesi yang dapat berupa pemarkah transisi, kata ganti, sinonim, pengulangan, atau yang lainnya. Yang kedua, paragraf koheren dapat dinyatakan secara implisit, yaitu menggunakan hubungan logis. Jenis-jenis pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Yang kedua, jenis paragraf menurut sifatnya. Dan yang ketiga, yaitu jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik, karena berisi gagasan utama. Nah, berdasarkan posisi kalimat topik paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf, atau bisa disebut urutan ke khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah di akhir dengan pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka terbentuklah paragraf deduktif ke induktif. Yang kedua yaitu jenis paragraf menurut sifatnya. Berdasarkan sifat isinya dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama koran dan majalah. Yang kedua yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah isi paragraf membahas suatu masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Yang ketiga yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif adalah isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. Yang keempat yaitu paragraf deskriptif. Adalah paragraf yang menuliskan atau menggambarkan suatu dengan bahasa. Yang terakhir yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Yang terakhir, jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan itu terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian awal, sebuah karangan paragraf pembuka harus difungsikan untuk: yang pertama, penghantar pokok pembicaraan; yang kedua, menarik minat pembaca; yang ketiga, menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam alinea pembuka.
Paragraf ini dapat difungsikan sebagai memberi ilustrasi, mengungkapkan inti persoalan, meringkas paragraf sebelumnya, dan mempersiapkan dasar bagi simpulan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Paragraf penutup ini berfungsi sebagai bagian penutup paragraf, tidak boleh terlalu panjang. Isi paragraf harus berisi simpulan sementara A atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian, dan sebagai bagian yang paling akhir dibaca. Disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.